Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei teman-teman, saya mau pantun nih. Ada King Kong lagi makan terasi. Jangan bengong, ayo simak video presentasi kami. Perang Makassar tahun 1666 sampai tahun 1669. Perlawanan rakyat Makassar terhadap Belanda. Latar belakang perlawanan rakyat Makassar. Latar belakang terjadinya perlawanan dua atau Makassar adalah pihaknya menginginkan hak monopoli perdagangan di kawasan Indonesia Timur dan pihaknya melakukan blokade terhadap kapal-kapal yang akan berlabuh di Sumba. Selanjutnya, tujuan atau penyebab perlawanan rakyat Makassar. Perlawanan rakyat Makassar terjadi POC dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Penyebab terjadinya perlawanan adalah: 1. Belanda menganggap Makassar sebagai pelabuhan gelap. 2. Belanda menggunakan blokade ekonomi terhadap Makassar. 3. Sultan Hasanuddin memonopoli perdagangan Belanda di Makassar. Perlawanan rakyat Makassar. Perlawanan bangsa Indonesia telah dimulai sejak Portugis masih menguasai Indonesia. Perlawanan ini dimulai oleh kerajaan yang kaya didirikan oleh monopoli perdagangan yang dilakukan bangsa-bangsa penjajah, khususnya POC. Tindakan POC yang sewenang-wenang memicu perlawanan dari rakyat Indonesia di berbagai daerah, salah satunya perlawanan rakyat Makassar. Pada abad ke-16, Makassar menjadi pusat perdagangan yang dominan di Indonesia Timur, sekaligus menjadi salah satu kota terbesar di Asia Tenggara. Puncak kejayaan kerajaan di Makassar pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin antara tahun 1654 sampai 1669. Raja-raja Makassar melakukan kebijakan perdagangan bebas syariat, di mana seluruh pengunjung yang datang ke Makassar berhak melakukan perniagaan di sana dan menolak upaya POC untuk memperoleh hak monopoli di kota tersebut. Persaingan dagang tersebut terasa semakin berat untuk POC sehingga mereka berpura-pura ingin membangun hubungan baik dan saling menguntungkan. Niat ini disambut baik oleh Raja Goa. Kemudian POC diizinkan berdagang secara bebas. Sayangnya POC mulai menunjukkan niat buruknya dengan memuatnya politik monopoli perdagangan rempah-rempah yang diterapkan Belanda melalui POC, sehingga menurunkan kontrol dari penguasa di Makassar. Menghadapi hal tersebut, rakyat Makassar mulai berontak dan melakukan perlawanan rakyat Makassar terhadap POC dipimpin oleh Sultan Hasanuddin yang mempunyai bangsa yang jahat dari timur. Julukan tersebut diberikan karena ketangguhan Sultan Hasanuddin dalam melawan Belanda. Dengan ketangguhannya, Sultan Hasanuddin menjadi satu-satunya orang yang ditakuti oleh pihak Belanda. Proses terjadinya Perang Makassar. Yang pertama, Perang Makassar terjadi antara Kesultanan II yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin dan melawan POC Belanda yang dipimpin oleh Cornelis Sudarman dengan sekutunya Kerajaan Bonek Arupalapa. Pada tanggal 24 November 1666, armada militer POC dapat dari Batavia dengan 21 buah kapal besar, 600 personil, 400 laskar British Arupalapa dan laskar Maluku. Armada tiba di depan benteng
Somba Oku tanggal 15 Desember 1966. 21 Desember 1666 di Pacibuta, meriam-meriam VOC mulai memuntahkan pelurunya dan para prajurit Makassar terus menggempur dan melawan. 25 Desember, pasukan dari Sulaiman dan Abu Malaka mendarat di Laikal, tetapi pasukan Makassar bersama rakyat lalu membesar sehingga membuat VOC dipukul mundur hingga ke pantai 1 Januari 1667, sperma tiba di Buton dan dia turun langsung menghantam armada Paraeng Gontomaranu. 4 Januari, Paraeng Gontomaranu menyerah tanpa syarat kepada VOC karena pertempuran yang sudah seimbang. 7 Juli, VOC mengarahkan moncong-moncong meriamnya ke Benteng Somba Oku. 19 Juli, armada militer VOC mulai mengepung Benteng Somba Oku dari laut dan darat, dan pada awal bulan September 1667, VOC mulai kewalahan menghadapi kegigihan pasukan Sultan Hasanuddin. 22 Oktober, pasukan VOC menutup Benteng Barongbong. 5 November, Sperman melapor ke Batavia bahwa pasukannya sudah sangat lelah di pihak Kesultanan pihak lain, Kesultanan Makassar sendiri. Walaupun semangat tempur pasukan Sultan Hasanuddin tetap tinggi, namun kerugian yang diderita juga tidak sedikit. Akhir perang Makassar, perlawanan rakyat Makassar akhirnya mengalami kegagalan. Salah satu faktor penyebab kegagalan rakyat Makassar adalah keberhasilan politik Abu Domba Belanda terhadap Sultan Hasanuddin dengan Arup-Palapa yang merupakan kerajaan Bone. Pada akhirnya pada akhir peperangan, Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya pada tahun 1667 yang isinya sangat merugikan pihak Makassar. Yang isinya sebagai berikut. Yang pertama, VOC menguasai monopoli perdagangan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Yang kedua, Makassar harus melepas seluruh daerah bawahannya seperti Sopeng, Tionggo, dan Bone. Yang ketiga, Arup-Palapa dikukuhkan sebagai Raja Bone. Yang kelima, Makassar harus menyerahkan kedudukan malingnya. Yang kelima, Makassar harus membayar biaya perang dalam bentuk hasil bumi kepada VOC setiap tahun. Dampak dari perlawanan Goa. Penandatanganan secara paksa perjanjian Bongaya oleh Sultan Hasanuddin yang tidak sesuai dengan hati nurani rakyat Makassar. Perjanjian ini sangat merugikan rakyat Makassar karena Sultan Hasanuddin harus mengakui pemerintahan dan kekuasaan VOC serta harus menyerahkan benteng ujung pandang kepada Belanda, dan benteng-benteng lainnya harus dihancurkan. Selain itu, wilayah Makassar dipersempit hingga Goa dan tertutup bagi orang-orang asing. Mengakui Arup-Palapa sebagai Raja Bone dan harus membayar ganti kerugian berapa. Pertanyaan dari teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nasia Novia Laris dari kelompok 4. Kelompok 6 izin bertanya. Contoh blokade ekonomi oleh Belanda di Indonesia bagian timur dengan melakukan apa? Apa ya? Perkenalkan, nama saya Putri Rizka Maria dari kelompok 5 izin bertanya. Alasan mengapa pada tanggal 7 Juli VOC mengadakan moncong meriamnya ke Benteng Somba Oku? Alasannya? Perkenalkan, nama saya Damien Widianto dari kelompok 6. Ini izin bertanya, apa penyebab utama Sultan Hasanuddin menggerakkan pasukan melawan VOC? Apa penyebab utama Sultan Hasanuddin menggerakkan rakyatnya untuk melawan VOC? Itu hasil presentasi dari kelompok kami.
Jadi jika ada kurangnya kami minta maaf dan jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan karena kami orangnya ikhlas. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.